Cerita ini bukan sekedar cerita horor atau mistis biasa. Ini adalah sebuah sejarah kelam, sebuah peringatan keras dari alam yang pernah terjadi di dunia pendakian Indonesia. Mungkin teman-teman pendaki zaman sekarang taunya peralatan mendaki itu serba canggih. Ada jaket Gore-Tex, sepatu waterproof dengan sol Vibram, sleeping bag tebal, dan juga GPS. Tapi cerita yang mau kita bahas kali ini terjadi jauh sebelum semua kemewahan itu ada. Ini adalah kisah nyata tentang tragedi di Gunung Lawu pada tahun 1987. Peristiwa ini merenggut nyawa 15 santri dan juga seorang ustadz dari Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo. Cerita ini kami angkat bukan untuk membuka luka lama keluarga korban, tapi sebagai pelajaran berharga untuk kita semua, terutama bagi teman-teman yang hobi naik gunung supaya selalu waspada dan tidak meremehkan alam. Setiap tempat punya cerita dan setiap cerita selalu ada hikmah. Kita gali kembali apa yang sebenarnya terjadi di segmen trauma, tragedi umat manusia. Cerita ini berlatar belakang bulan Desember tahun 1987. Suasana di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki waktu itu lagi rame-ramenya. Para santri ini baru saja menyelesaikan ujian semester mereka. Nah, teman-teman yang pernah icip bangku pesantren pasti tahu rasanya gimana leganya sehabis ujian. Nah, biasanya di pondok itu ada tradisi kegiatan rutin setiap selesai ujian atau liburan. Kegiatannya itu macam-macam. Ada yang pulang kampung, ada yang pergi berkemah, dan ada juga yang namanya rihlah. Rihlah ini istilah Arab yang artinya perjalanan atau wisata. Tapi tujuannya untuk tadabbur alam, merenungi ciptaan Allah, sekaligus melatih fisik dan juga mental. Jadi ceritanya tahun itu, pihak pengurus santri dan juga ustadz ini sepakat untuk mengadakan rihlah ke Gunung Lawu. Gunung Lawu ini dipilih karena lokasinya yang gagah, berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan jaraknya dari Sukoharjo juga masih terjangkau. Nah, rencana ini kemudian disambut antusias banget sama para santri. Ya, kita bisa membayangkan mereka yang sehari-hari fokus ngaji, fokus menghafal kitab, dan juga belajar di dalam asrama. Pada saat itu, mereka bakal dapat kesempatan untuk keluar, menghirup udara segar, dan juga akan naik ke puncak Gunung Lawu. Jadi semangat mereka waktu itu benar-benar berapi-api. Jumlah pesertanya pun juga nggak main-main, teman-teman. Berdasarkan data yang ada, rombongan ini jumlahnya besar banget, hampir mencapai ratusan orang. Ada yang bilang sekitar 80-90-an santri yang ikut, dan mereka ini dibagi menjadi beberapa kelompok atau regu. Tujuannya supaya gampang untuk dikoordinir. Nah, setiap regu itu ada ketua regunya, dan tentu saja ada para ustadz pendamping yang ikut mengawasi. Salah satunya ini adalah Ustadz Masrur dan juga Ustadz Jawari. Nah, disinilah letak perbedaan mendaki zaman dulu dengan zaman sekarang yang harus teman-teman tahu. Jadi persiapan mereka waktu itu ya bisa dibilang sangat sederhana. Kalau diukur pakai standar pendakian hari ini, waktu itu di sekitaran tahun 80-an, informasi soal safety hiking ini belum semudah sekarang. Kita sekarang bisa mengakses di YouTube atau Google. Jadi waktu itu belum ada toko outdoor yang menjamur di setiap pinggir jalan. Mayoritas santri waktu itu ya cuma pakai pakaian mereka sehari-hari, dan kebanyakan mereka pakai celana panjang bahan kain biasa atau celana jeans. Nah, kita tahu bahwa celana jeans itu kalau kena air ini bakal jadi berat banget dan susah keringnya. Dan ini sangat bahaya sekali sebenarnya kalau dipakai di gunung yang dingin. Nah, untuk atasan mereka pakai kaos biasa, cuma dilapisi kemeja flanel atau jaket harian yang tipis. Ini bukan jaket gunung tebal yang tahan angin atau tahan air. Terus sepatu yang mereka pakai ini juga seadanya. Rata-rata waktu itu mereka pakai sepatu cat sekolah, ada juga yang pakai sepatu olahraga biasa atau sepatu tentara jatah pembagian yang solnya keras itu. Bahkan ada juga yang cuma mengandalkan sandal gunung model lama. Nah, untuk bekal makanan, mereka juga bawa bekal logistik yang seadanya.
Ada mie instan, beras, ikan asin, gula merah, dan juga air minum. Tenda yang dibawa juga bukan tenda dumringan seperti sekarang. Dulu itu tendanya tenda pramuka yang berat, terbuat dari terpal yang tebal biasanya, dan juga pasaknya ini dari besi atau kayu yang cukup besar. Jadi beban bawaan mereka itu sebenarnya sudah berat banget. Tapi karena didasari dengan semangat muda dan juga rasa kebersamaan yang kuat, mereka nggak ngerasa itu sebagai beban. Mereka senang-senang aja waktu itu. Dan singkatnya, keberangkatan ini pun tiba. Di hari Sabtu pagi pertengahan bulan Desember tahun 1987, rombongan santri ini berkumpul di halaman pondok. Raut wajah mereka cerah semua. Dan setelah mendapat pengarahan dari pimpinan pondok dan juga doa bersama agar selamat sampai tujuan dan bisa kembali lagi ke pondok, mereka di situ mulai naik ke kendaraan yang sudah disiapkan. Jadi waktu itu mereka berangkat menggunakan truk dan juga bis charteran menuju ke Tawangmangu, Karanganyar. Perjalanan dari Sukoharjo ke Tawangmangu waktu itu jalannya belum semulus sekarang. Tanjakannya curam dan berkelok-kelok. Dan di sepanjang perjalanan itu, para santri ini nggak henti-hentinya bersolawat. Ada juga yang bercanda, dan mereka ngobrol tentang nanti pas di puncak itu mau ngapain aja. Euforianya memang kerasa banget waktu itu. Dan sesampainya di Tawangmangu, mereka oper kendaraan, terus mereka lanjut naik angkutan pedesaan atau kolbak terbuka menuju titik awal pendakian, yaitu pos Cemoro Sewu. Dan perlu teman-teman ketahui, Cemoro Sewu itu lokasinya ada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Jalur ini dikenal sebagai jalur yang lebih ramah, karena jalannya sudah tertata batu-batu, beda dengan jalur Cemoro Kandang yang waktu itu masih berupa tanah liat dan lebih panjang rutenya. Makanya di sini mereka memilih lewat jalur Cemoro Sewu supaya lebih cepat sampai ke puncak. Nah, singkatnya rombongan ini tiba di base camp Cemoro Sewu itu sekitar siang menjelang sore. Cuaca di bawah waktu itu sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda yang kurang bersahabat. Langitnya sudah mendung tebal menggantung, anginnya juga bertiup lumayan kencang, dan udara dingin ini langsung menusuk tulang begitu mereka turun dari kendaraan. Maklum karena bulan itu bulan Desember, memang puncak-puncaknya musim hujan. Nah, di pos perizinan Cemoro Sewu di tahun 1987 itu belum ada sistem booking online atau pemeriksaan barang bawaan seketat sekarang. Petugas perhutani atau penjaga pos waktu itu, ini cuma mendata jumlah rombongan dan kemudian memberikan wejangan singkat kepada para calon pendaki ini. Nah, ada cerita dari warga sekitar, ada seorang kakek-kakek atau mbah-mbah pedagang di sekitaran Cemoro Sewu yang sempat ngelihat rombongan santri ini, yang mereka waktu itu pakai baju yang tipis-tipis banget. Si mbah-mbah ini sempat nyeletuk dan ngingetin kepada mereka, "Lole, kok kelambimu tipis menduwur, iku adem lole." Si mbah-mbah ini bilang, "Loh nak, bajumu ini kok tipis banget, di atas itu dingin banget loh." Tapi ya ini namanya anak-anak muda, apalagi mereka jumlahnya banyak. Rasa percaya diri mereka itu tinggi. Mereka merasa begitu hangat karena mereka berkumpul bareng teman-temannya. Nah, jadi di situ mereka menjawab dengan sopan kalau mereka kuat dan mereka sudah siap. Dan singkatnya, setelah urusan administrasi selesai dan sholat duhur serta asar ini dijamak, mereka bersiap untuk naik. Rombongan waktu itu dibagi menjadi beberapa kelompok jalan. Kelompok yang fisiknya kuat itu jalan duluan sebagai perintis. Terus kemudian dilanjutkan dengan kelompok yang jalan di tengah. Ini mereka-mereka yang cukup sedang fisiknya. Dan kelompok yang fisiknya agak lemah atau yang bawa logistik berat itu ada di belakang bersama para ustadz pembimbing. Sekitar jam 2 atau jam 3 sore, langkah pertama ini dimulai. Mereka mulai melewati gerbang pendakian Cemoro Sewu. Awal-awal pendakian suasana masih sangat menyenangkan. Hutan pinus di kanan kiri menyambut mereka jalan. Jalanan berbatu yang menanjak itu belum terasa menyiksa banget. Jadi di situ masih terdengar canda tawa barisan para santri ini, dan ada yang saling menyemangati. "Ayo Kang, semangat Kang, semangat Kang." Nah, mereka pun bilang bahwa ini puncak masih jauh, simpen tenaganya. Nah, tapi teman-teman harus tahu bahwa Gunung Lawu itu punya karakteristik cuaca yang bisa berubah drastis dalam hitungan menit. Apalagi waktu itu di bulan Desember. Jadi baru sekitar 1 jam mereka jalan lepas dari area hutan pinus yang landai dan mulai masuk ke vegetasi hutan yang lebih rapat menuju ke pos 1 itu, kabut mulai turun. Dan ini bukan kabut tipis yang enak dipandang atau indah dipandang, tapi ini kabut tebal yang basah. Jarak pandang di situ mulai terbatas.
Yang tadinya mereka bisa melihat teman di jarak 10 meter, pada saat itu mereka cuma bisa lihat bayangan yang samar-samar. Dan disinilah ujian fisik pertama mereka ini mulai terasa. Di situ nafas mereka mulai berat, keringat yang keluar dari tubuh mereka itu langsung dingin ketika kena angin gunung. Baju katun dan juga kaos yang mereka pakai ini mulai lembab karena keringat. Dan seperti yang kami jelaskan tadi bahwa pakaian basah di gunung itu adalah musuh utama. Singkatnya, rombongan yang ada di depan ini sudah sampai di pos 1. Mereka istirahat sebentar nunggu rombongan yang ada di belakang. Tapi karena jumlah peserta yang waktu itu sangat banyak, jarak antara rombongan depan dan belakang ini mulai merenggang. Ada yang jalannya cepat banget, ada yang mulai kram kakinya, ada yang sering berhenti untuk minum. Di situ Ustadz pendamping ini mulai sibuk warawiri. Beliau teriak-teriak ngasih komando supaya barisan itu jangan sampai putus. Jadi beliau selalu mengingatkan jangan misah, tetap dalam kelompok, ayo tunggu temannya. Begitu terus instruksi para ustadz. Tapi ketika langit ini semakin gelap, bukan cuma karena matahari yang mau terbenam, tapi karena awan hitam pekat yang mendung yang benar-benar sudah ada di atas kepala mereka. Nah, pas rombongan mulai bergerak dari pos 1 menuju ke pos 2 itulah, hujan mulai turun. Awalnya hujan ini cuma gerimis kecil, tapi lama-kelamaan intensitasnya itu makin tinggi. Pada akhirnya hujan di bulan Desember di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut itu beda sekali rasanya dengan hujan yang ada di kota. Airnya dingin seperti es, para santri di situ mulai panik nyari perlindungan. Mereka yang bawa jas hujan langsung buru-buru pakai jas hujan itu. Tapi masalahnya, banyak dari mereka yang jas hujannya itu adalah jas hujan plastik kresek tipis atau jas hujan ponco murah yang gampang sobek ketika terkena ranting atau terkena gesekan. Bahkan ada sebagian yang tidak membawa jas hujan sama sekali karena mengira cuaca bakal cerah. Nah, mereka yang nggak punya jas hujan ini, terpaksa mereka harus basah kuyup. Air hujan meresap ke dalam jaket tipis mereka, membasahi kaos, kemudian membasahi celana jeans, dan akhirnya membasahi seluruh tubuh mereka. Disitulah mereka merasakan bahwa dinginnya ini bukan main. Gigi mereka mulai gemerutuk, kemeletup bunyinya itu saking mereka kedinginannya. Di jalur berbatu antara pos 1 dan ke pos 2 itu, air ini mulai mengalir deras. Jadi jalur itu sudah kayak sungai kecil. Sepatu kets dan juga sepatu sekolah mereka ini langsung basah total, kaos kaki basah semua, dan kaki ini jadi keriput dan juga kaku. Kita bisa membayangkan berjalan menanjak di jalanan batu yang licin, diguyur dengan hujan yang rasanya seperti air es itu, dengan beban tas yang berat juga dan pakaian yang basah kuyup melekat di badan. Ini adalah resep sempurna untuk bencana yang namanya hipotermia. Tapi waktu itu kata hipotermia ini belum terlalu akrab di telinga mereka. Mereka cuma tahu itu adalah kedinginan biasa. Mereka pikirnya, nanti kalau jalan juga pasti bakal panas lagi badannya. Padahal energi mereka ini sudah terkuras habis untuk melawan dingin. Dan sampai di situ, struktur rombongan ini mulai kacau. Kelompok-kelompok kecil mulai terpecah, ada yang ngebut pengen cepet-cepetan sampai di pos 2 supaya mereka bisa berteduh. Ada yang jalannya itu semakin pelan karena nggak kuat untuk menahan dingin. Disitulah suara canda tawa yang tadinya ini terdengar rame di awal, itu pada saat itu sudah berganti jadi suara nafas yang berat dan juga rintihan kedinginan. Jadi mereka sudah mulai mengeluh pada waktu itu. Nah, di tengah situasi hujan badai itu, target mereka ini adalah mencapai pos Sendang Derajat atau pos Argo Dalam untuk ngecamp. Tapi melihat kondisi cuaca dan juga fisik santri-santri yang mulai drop ini, target itu rasanya semakin jauh dan kayaknya semakin mustahil. Matahari pun akhirnya benar-benar tenggelam, hutan Gunung Lawu itu menjadi gelap. Penerangan mereka ini hanya mengandalkan senter-senter yang diisi dengan baterai besar yang sinarnya juga nggak terlalu terang, sinarnya kuning redup. Itu pun nggak semua santri bawa senter. Satu senter itu kadang dipakai untuk 5 orang sampai 6 orang. Dan di tengah kegelapan dan badai inilah tragedi yang sebenarnya ini baru dimulai. Keputusan-keputusan krusial itu harus diambil oleh para pemimpin rombongan. Apakah tetap lanjut naik, ataukah kita turun, atau kita berhenti stuck di situ. Dan sekitar jam 7 atau jam 8 malam, situasinya berubah jadi mimpi buruk yang nyata. Kalau tadi sore hujannya ini masih berupa air biasa, pada saat itu hujannya ini sudah campur angin kencang, dan di ketinggian seperti itu, anginnya ini kencang banget. Suaranya bahkan menderu-deru ketika terkena perpohonan, dan saking kencangnya, suara teriakan teman mereka sendiri yang jaraknya cuma 2 meter, itu kadang nggak kedengeran.
Rombongan yang jumlahnya hampir seratusan orang itu pada akhirnya benar-benar terpecah belah tanpa koordinasi yang jelas. Struktur komando yang tadinya rapi ketika mereka dari pondok, akhirnya bubar jalan gara-gara cuaca yang buruk ini. Ustadz dan juga pimpinan regu ini mulai kewalahan, mereka berusaha nungguin santri yang tertinggal, tapi mereka, santri-santri yang ada di depan ini sudah terlanjur jalan jauh karena mereka pengen cepat sampai di tempat teduh. Kita bisa membayangkan jalur Cemoro Sewu itu kan isinya batu-batu semua. Batu-batu ditata jadi tangga. Dan pas hujan deras seperti itu, batu-batu ini akhirnya jadi licin banget, seperti kayak ada sabun di situ. Ditambah lagi air hujan yang mengalir dari atas ke bawah itu deras banget. Jadi jalur pendakian itu berubah jadi selokan air. Sepatu mereka yang rata-rata sepatu cat sekolah atau sepatu olahraga murah itu sudah nggak ada gunanya lagi di sana. Air masuk, lumpur masuk, kaki mereka pun lecet-lecet kegesek sepatu basah yang penuh pasir itu. Jadi di tengah perjalanan menuju ke pos 3 ini, kondisi fisik para santri ini mulai menurun drastis. Cadangan energi mereka sudah habis untuk menahan dingin. Disinilah mulai kelihatan tanda-tanda hipotermia yang parah. Ada beberapa santri ini yang mulai ngomongnya ngelantur. Pas ditanya oleh temennya, kamu masih kuat gak? Jawabannya malah gak nyambung. Ada yang tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Ada yang malah marah-marah gak jelas. Dan ini bukan kesurupan setan, teman-teman. Ini murni karena otak mereka ini sudah kekurangan oksigen dan mereka kedinginan. Jadi darah yang seharusnya mengalir ke otak ditarik oleh tubuh untuk menghangatkan organ dalam kayak jantung dan juga paru-paru. Jadinya mereka di sini ini mulai halusinasi, logistik dan bekal bawaan yang mereka bawa juga jadi masalah besar. Rencana awalnya kan mereka ini mau masak pas sampai di pos. Mereka bawa beras, bawa mie instan, bawa kompor minyak tanah atau parafin. Tapi di dalam kondisi badai yang seperti itu, ini buru-buru mau masak. Mau menyalakan korek api pun juga susah setengah mati karena anginnya kenceng dan semuanya basah. Kayu bakar di hujan pun juga basah kuyup. Nggak ada yang bisa dipakai untuk membuat api unggun. Akhirnya banyak dari mereka ini yang nggak makan malam. Perut mereka kosong, badan kedinginan, tenaga dikuras habis ketika untuk menanjak tadi. Ada sebagian santri yang saking laparnya, mereka nekat makan mie instan itu dengan kondisi mentah-mentah. Dimakan seperti itu sambil jalan. Ada juga yang cuma ngemut gula merah untuk nambah tenaga. Tapi itu nggak cukup untuk melawan dinginnya Gunung Lawu malam itu. Dan sekitar tengah malam, sebagian rombongan yang tercecer yang sampai di area pos 3 dan pos 4 di jalur Cemoro Sewu itu tempatnya agak terbuka. Angin di situ benar-benar jahat. Nggak ada pohon besar untuk berlindung. Disinilah kepanikan itu mulai terjadi. Beberapa kelompok kecil sudah mulai mencoba untuk mendirikan tenda. Jadi kita tahu tadi bahwa tenda mereka itu tenda pramuka yang berat. Cara masangnya pun juga ribet, harus pakai tiang-tiang besi dan harus pakai tali sana-sini. Dalam kondisi tangan yang sudah kaku, jari-jari mereka ini susah digerakkan untuk membuat simpul tali. Baru setengah tenda berdiri, angin kencang ini langsung menyapu. Tenda ini pun roboh lagi. Terpalnya ketiup angin, pasak-pasaknya lepas dari tanah. Mereka coba lagi dan tenda ini roboh lagi. Dan itu seperti itu terus berkali-kali sampai akhirnya mereka pun nyerah. Mereka frustasi karena nggak bisa membuat tenda. Akhirnya mereka cuma bisa duduk meringkuk di balik batu-batu besar atau di semak-semak. Mereka di situ saling berpelukan, berhimpitan supaya mendapat kehangatan dari teman-teman yang lain. Tapi ini pun percuma, karena badan teman-temannya yang lain ini juga sama-sama dingin dan mereka juga sama-sama basah. Nah, di momen kritis ini, ada keputusan fatal yang diambil oleh beberapa kelompok. Karena mereka merasa kalau diem di tempat yang sama itu sama saja bunuh diri kedinginan, dan di situ tenda belum juga bisa berdiri, mereka mikir kalau di puncak atau di Hargodalam mungkin bakal ada warung atau gubuk untuk berteduh. Memang di Hargodalam itu ada beberapa semacam pondok petilasan. Jadi pada akhirnya mereka berpikir dengan sisa-sisa tenaga terakhir mereka maksa untuk lanjut jalan ke atas, padahal jarak dari pos 4 menuju ke Hargodalam itu masih jauh dan nanjaknya curam banget. Jadi di situ mereka memutuskan, udah yuk naik aja yuk, di atas ada bangunan, di atas ada rumah, di atas lebih anget. Begitu kata mereka ini saling menyemangati, padahal ini cuma harapan kosong. Akhirnya di situ mereka jalan terseok-seok, senter mereka satu persatu mulai mati. Kita tahu bahwa baterai di zaman dulu itu kalau kena suhu dingin itu cepat banget habis dayanya. Jadinya mereka ini jalan dalam kegelapan total. Cuma mengandalkan kilatan petir yang sesekali menyambar, dan disitulah mereka bisa ngelihat jalan, tapi untuk sementara.
Satu persatu santri ini mulai tumbang di jalur antara pos 4 dan pos 5. Dan kejadiannya itu cepat banget. Awalnya mereka jalan, terus tiba-tiba kaki terasa lemes, mereka pun jatuh. Temen yang lain berusaha nolong, ayo bangun, jangan tidur di sini. Temen yang jatuh ini cuma bilang, bentar aku ngantuk banget, aku mau tidur sebentar. Dan ini sudah menjadi tanda bahaya banget teman-teman. Kalau di gunung dengan kondisi hipotermia, terus ada yang bilang kalau dia ngantuk dan mau tidur, itu tandanya nyawa ini sudah berada di ujung tanduk. Kalau dibiarkan tidur, jantungnya bakal berhenti berdetak pelan-pelan dan gak bakal bangun lagi selamanya. Sementara itu teman-temannya yang masih sadar berusaha untuk menarik, berusaha untuk memapah mereka yang ngantuk ini. Tapi karena mereka sendiri juga sudah mulai lemes, mereka nggak kuat ngangkat beban temannya yang pingsan itu. Berat badan orang yang pingsan itu rasanya 2 kali lipat lebih berat. Akhirnya dengan berat hati dan air mata, ada beberapa yang terpaksa ditinggal di pinggir jalur dengan harapan nanti bakal dijemput kalau sudah dapat bantuan. Ustadz pendamping yang ada di rombongan belakang juga kondisinya nggak jauh beda. Ustadz Jawari dan juga Ustadz Masrur itu berusaha keras mengumpulkan santri-santrinya. Mereka teriak-teriak memanggil nama santri di tengah badai itu. Tapi suara mereka kalah dengan suara angin waktu itu. Dan mereka sendiri juga kedinginan hebat. Tapi tanggung jawab moral mereka itu besar banget. Mereka nggak mau meninggalkan santri-santrinya. Tapi fisik mereka ini juga fisik manusia biasa yang punya batas. Dan ada satu kejadian yang diceritakan oleh korban yang selamat. Waktu itu dia ini sempat ngelihat ada temennya yang tingkahnya itu aneh banget. Di tengah-tengah suhu yang minus derajat itu, temennya ini malah merasa dia kepanasan. Jadi di situ dia teriak-teriak, panas-panas. Terus dia mulai buka jaketnya, buka bajunya. Jadi dalam dunia medis ini namanya paradoxial undressing. Jadi saraf di otak ini sudah rusak karena hipotermia parah. Sehingga dia kayak semacam ngasih sinyal palsu kalau badan itu lagi kepanasan. Padahal aslinya dia ini kedinginan bahkan beku. Si korban ini akhirnya telanjang dada di tengah badai es itu. Teman-temannya ini mau nyegah tapi nggak sanggup nahan tenaganya yang tiba-tiba jadi kuat karena delirium atau mengigau. Nggak lama setelah dia buka baju itu, santri itu jatuh dan dia nggak bergerak lagi. Jadi suasana malam itu benar-benar sudah mencekam. Ini bukan mencekam karena hantu, bukan karena demit, tapi karena kematian yang pelan-pelan merayap lewat rasa dingin itu. Jadi nggak ada suara apapun, yang ada cuma suara angin, suara hujan, dan juga suara rintian teman-temannya. Ada yang manggil-manggil ibunya, "Bu, dingin Bu, sakit." Di situ mereka terus-terusan membacakan ayat Al-Quran. Terus suara-suaranya juga semakin pelan dan semakin hilang. Dan mereka yang masih bisa jalan, mereka terus merangkak naik, mereka pikir mereka sudah dekat puncak. Padahal mungkin mereka ini cuma muter-muter di tempat yang sama karena disorientasi. Kabut tebal membuat jalur mereka itu menjadi buta, nggak kelihatan. Jalur pendakian yang harusnya jelas sudah ketutup air dan lumpur. Jadi sampai menjelang jam 3 atau jam 4 pagi, badai juga belum reda. Justru semakin menggila. Rombongan santri Al-Mukmin ini benar-benar terserak di sepanjang jalur pos 3 sampai menjelang Hargodalam. Ada yang sendirian, ada yang berdua, dan ada yang bergerombol 5 orang, tapi semuanya ini sudah nggak sadarkan diri. Jadi mohon maaf, disitulah mayat-mayat ini mulai berkelimpangan di jalur. Dan posisi mereka itu macam-macam. Ada yang posisinya duduk meringkuk seperti orang yang sujud. Ada yang terlentang matanya sambil melihat ke langit. Ada yang posisinya ini berpelukan sama temannya. Dua-duanya kaku. Wajah mereka juga pucat. Bibir sudah membiru sampai hampir menghitam. Kulit mereka keriput putih karena kerendam air hujan berjam-jam. Yang membuat sesak adalah rata-rata mereka ini meninggal dalam keadaan masih pakai pakaian tipis yang basah kuyup itu. Celana jeans yang mereka pakai jadi kaku seperti papan es, membungkus kaki mereka yang sudah beku itu. Dan bagi santri yang masih bertahan hidup, malam itu rasanya malam yang panjang banget. 1 menit itu rasanya seperti 1 jam. Mereka ini menunggu matahari terbit dengan harapan badai bisa berhenti dan ada kehangatan. Jadi disitulah mereka terus berdoa dan mereka terus melafalkan zikir yang gak putus-putus. Dan air mata mereka ini sudah gak bisa keluar lagi karena sudah beku. Mereka nggak tahu kalau di bawah sana, di sekitaran basecamp Cemoro Sewu, warga dan petugas ini belum tahu apa-apa soal tragedi yang terjadi di atas. Karena waktu itu belum ada HP, belum ada HT juga yang bisa menjangkau sampai atas. Jadi nggak ada yang tahu kalau di atas sana ini sedang terjadi pembantaian massal oleh alam. Dan inilah gambaran mengerikan malam jahanam di Gunung Lawu tahun 1987.
Keadaan di mana semangat dan niat baik untuk tadabur alam akhirnya dihancurkan oleh ketidaksiapan dan ganasnya cuaca. Singkatnya, badai yang semalam mengamuk itu akhirnya berhenti. Matahari mulai terbit, langit jadi terang, gak ada lagi hujan, dan gak ada lagi angin kenceng, suasana jadi sunyi banget, sepi. Dan di momen inilah, para santri yang berhasil bertahan hidup mulai terbangun. Mereka bangun dalam kondisi yang kedinginan parah, badan mereka kaku semua, ada yang kakinya ini bengkak, ada yang tangannya susah digerakkan, bibir mereka pecah-pecah dan bahkan sampai ada yang berdarah. Begitu mereka melek, hal pertama yang mereka lakukan adalah ngecek teman yang ada di sebelahnya. Ada satu kejadian, salah satu santri ini coba membangunkan temannya yang duduk di sebelahnya persis. Posisi temannya ini duduk sambil nunduk, sambil meluk lutut. Dikiranya temannya ini tidur biasa. Ketika disentuh bahunya, santri temannya ini kaget. Karena bahu temannya itu keras banget, kerasnya itu benar-benar kayak batu, dinginnya minta ampun. Si santri temannya ini coba digoyang-goyangkan badannya sambil dia ini manggil temannya, "Kang, bangun Kang, wis padang Kang. Ayo Kang, bangun Kang, ini sudah terang." Tapi temannya diem, gak ada respon sama sekali, dan pas wajahnya dilihat ternyata temannya ini sudah meninggal. Matanya merem, wajahnya pucat banget, dan dari hidungnya itu keluar lendir yang beku. Sontak santri ini kaget, dia akhirnya teriak-teriak manggil teman-temannya yang lain, "Tolong, tolong, kilo, koncoku gak ambekan, ini temanku gak nafas lagi." Nah, kepanikan ini langsung terjadi di sana. Santri-santri yang lain yang kondisinya juga lemah, coba ngecek teman-teman mereka yang tergeletak di sekitar situ. Dan ternyata benar, pemandangannya itu ngeri banget. Di area sekitar pos 3, sampai ke arah atas itu, banyak tubuh-tubuh manusia yang tergeletak di sana. Ada yang posisinya terlentang di tengah jalan setapak, ada yang posisinya nyungsep di semak-semak. Dan yang paling membuat sedih adalah ada beberapa santri ini yang ditemukan meninggal dalam posisi yang berpelukan. Jadi ada 3 atau 4 orang, mereka melingkar, saling berpelukan erat banget. Mungkin semalam ketika badai ini terjadi, mereka coba saling menghangatkan badan. Tapi pada akhirnya mereka semua meninggal bareng-bareng dalam posisi yang seperti itu. Badan mereka kaku dan nempel satu sama lain. Ada juga temuan yang aneh seperti yang sempat kami singgung di awal. Jadi ada santri yang ditemukan meninggal dengan kondisi tidak pakai baju. Bajunya ini dilepas, diletakkan di sebelahnya persis. Padahal logikanya udara waktu itu dingin banget. Nah, kata orang-orang medis ini karena hipotermia parah yang membuat otak itu mikir kalau badannya ini lagi kepanasan. Singkatnya, total pagi itu suasananya ini kacau balau. Santri yang selamat semuanya nangis histeris. Mereka teriak-teriak takbir, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka shock berat waktu itu. Teman-teman yang kemarin sore masih jalan bareng mereka, pagi itu sudah jadi mayat. Ustadz pendamping yang selamat yaitu Ustadz Jawari dan juga Ustadz Masrur langsung ambil tindakan. Meskipun mereka sendiri ini juga lemes kondisinya, mereka coba mengumpulkan santri yang masih hidup. Mereka menghitung jumlah anggota, ternyata banyak yang kurang. Singkatnya, Ustadz ini memutuskan untuk segera turun, mereka harus lapor segera ke bawah. Mereka sadar nggak mungkin bisa bawa jenazah teman-temannya ini sendirian. Badan mereka sendiri aja susah untuk jalan. Apalagi harus menggendong mayat teman-temannya. Akhirnya rombongan yang selamat ini pun mulai turun ke bawah. Jalannya itu pelan banget. Mereka jalan sambil nyeret kaki mereka karena kondisinya sudah nggak karu-karuan. Sepatu mereka juga basah berat karena lumpur. Perut mereka masih dalam keadaan kosong. Dan pas lagi jalan turun inilah, di tengah jalan, mereka bertemu dengan pendaki lain atau warga lokal yang baru mau naik pagi itu. Warga ini kaget ngelihat kondisi santri yang seperti itu. Wajah mereka pucat, tatapan matanya kosong, jalan juga sempoyongan. Jadi para warga ini nanya, "Loh Mas, ono opo kok podo nangis? Loh Mas, ini kenapa kok pada nangis semua? Kok kamu kayak gini?" Santri itu menjawab juga dengan nangis. "Pak, tolong Pak, konco kula akeh sing mati nang dhuwur, Pak." Jadi di situ dia menjelaskan, "Pak, tolong Pak, teman saya banyak yang meninggal di atas." Warga itu kaget. "Loh, mati piye Mas, piro cacahe? Matinya gimana, berapa jumlahnya?" Kata Pak, kademen Pak kabeh Pak. Dia bilang banyak Pak, kedinginan semua Pak. Mendengar kabar itu warga lokal tadi ini langsung lari balik ke bawah. Dia lari sekencang-kencangnya menuju pos Cemoro Sewu untuk melaporkan hal ini. Singkatnya, sampailah kabar itu di base camp Cemoro Sewu. Pos Cemoro Sewu waktu itu langsung geger. Geger banget. Di sini teman-teman harus tahu bahwa di tahun 1987 itu belum ada tim SAR yang standby lengkap seperti sekarang.
Alat komunikasi juga susah, belum ada HP. Begitu mendengar ada santri meninggal dan jumlahnya banyak, warga desa di sekitar Cemoro Sewu itu langsung berkumpul. Tanpa dikomando, bapak-bapak warga desa, mulai dari pedagang, tukang ojek, mereka langsung bergerak. Mereka punya solidaritas yang kuat banget. Jadi di situ mereka langsung ambil peralatan seadanya, nggak ada tandu medis, mereka pakai bambu, pakai sarung, pakai karung goni seadanya. Mereka juga bawa air hangat di botol, bawa gula merah, dan bawa minyak kayu putih. Gelombang pertama penyelamat ini murni adalah warga lokal. Mereka langsung lari naik ke atas, niatnya cuma satu, menyelamatkan yang masih hidup. Dan pas warga ini naik, mereka berpapasan dengan santri-santri yang lagi turun. Warga di situ nggak tega ketika melihatnya. Anak-anak muda ini benar-benar kacau kondisinya. Warga langsung ngasih minum, ngasih jaket mereka sendiri untuk dipakaikan ke santri. Wes le, muduno le alon-alon. Ning ngisor wes aman. Sudah nak kamu turun pelan-pelan. Insya Allah di bawah sudah aman. Akhirnya warga terus naik ke atas dan semakin naik ke atas, semakin banyak mereka menemukan korban. Dan pas sampai di lokasi kejadian, warga desa ini sampai nggak tega ngelihatnya. Mohon maaf, mayat-mayat anak muda ini tersebar di mana-mana, di balik batu, di pinggir jalan. Warga langsung memisahkan mana yang masih hidup dan mana yang sudah meninggal. Yang masih ada nafasnya langsung digosok menggunakan minyak kayu putih, diselimutin, terus langsung ditandu lari ke bawah. Pokoknya prioritas yang hidup dulu. Nah, untuk yang sudah meninggal, warga menandai lokasinya. Jenazahnya ditutup pakai sarung atau ditutup pakai kain seadanya yang sudah dibawa oleh warga. Diberikan tanda batu atau kayu supaya aman nanti ketika dicari. Salah satu korban yang meninggal yang ditemuin warga adalah seorang ustadz. Posisi sang ustadz ini kayak orang yang lagi melindungi sesuatu. Mungkin pas kejadian ini terjadi, beliau berusaha untuk melindungi santrinya dari angin. Warga yang lihat itu benar-benar sedih. Akhirnya siang harinya, bantuan resmi ini mulai datang. Mulai dari polisi, tentara, dan juga relawan mulai berdatangan ke Cemoro Sewu. Ambulan juga sudah mulai antri di bawah. Suasana di Cemoro Sewu itu benar-benar ramai dan sedih. Keluarga korban yang mendengar kabar dari radio atau dari mulut ke mulut ini mulai pada berdatangan. Jadi tangisan pecah di mana-mana. Data sementara waktu itu simpang siur. Ada yang bilang kalau 10, ada yang bilang kalau 12. Tapi setelah dicek ulang, total korban meninggal ada 16 orang. Rinciannya adalah 15 orang santri dan seorang ustadz. Jenazah-jenazah ini masih ada di atas, belum dievakuasi semua ke bawah karena keterbatasan orang dan juga peralatan. Warga dan petugas fokus untuk menurunkan yang selamat lebih dulu. Santri yang masih selamat ini langsung dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat di Magetan sana. Ada juga yang dirawat di rumah penduduk. Warga desa ini baik banget. Mereka menyediakan rumahnya untuk menampung para korban, membuatkan teh hangat, membuatkan mie rebus. Sementara itu, di atas gunung, cuaca mulai mendung lagi, kabut sudah mulai turun lagi, dan ini menjadi masalah baru untuk proses evakuasi jenazah. Singkat cerita, sore itu diputuskan evakuasi jenazah ini bakal dilakukan secara bertahap. Tapi karena cuaca buruk dan medan yang berat, evakuasi 16 jenazah ini nggak mungkin selesai hari itu juga. Kita bisa membayangkan untuk menurunkan satu jenazah dari pos 4 di Cemoro Sewu itu butuh waktu berjam-jam. Selain jalannya itu juga bebatuan, licin, apalagi juga curam. Dan ini butuh 4-6 orang untuk menggotong satu tandu. Padahal jenazahnya ini ada 16. Berarti butuh hampir 100-an orang tenaga pengangkut. Warga desa lagi-lagi turun tangan, mereka siap naik lagi. Mereka nggak mikir bayaran, mereka ikhlas untuk menolong. Mereka selalu bilang, "Mesakele nang digawa mudun. Kasihan nak, ayo nak lang cepet dibawa turun." Jadi sore itu tim gabungan SAR, polisi, tentara, dan warga mulai menyusun rencana lagi untuk mengambil jenazah-jenazah itu. Suasana sore di Cemoro Sewu itu benar-benar kelabu. Langit yang sudah gelap, gerimis mulai turun lagi. Di pos bawah, mohon maaf, kantong-kantong mayat waktu itu masih pakai tikar atau plastik tebal karena kantong mayat medis ini kurang. Dan di situ kantong-kantong mayat ini mulai disiapkan. Orang tua santri yang sudah datang di bawah cuma bisa nunggu sambil nangis. Mereka nunggu kepastian apakah anak mereka ini termasuk yang selamat atau termasuk yang ada di daftar korban meninggal. Jadi setiap kali ada rombongan yang turun, orang tua ini langsung nyamperin, ngecek wajahnya satu-satu. "Anakku ndi pak, anakku selamat apa gak pak?" Singkatnya, setelah koordinasi kilat antara polisi, tentara, dan juga tokoh masyarakat setempat, dibentuklah tim evakuasi gabungan. Jumlahnya ratusan orang.
Dan kenapa butuh ratusan? Karena hitungan kasarnya, satu jenazah ini butuh minimal 6-8 orang untuk menggotongnya turun. Itu belum termasuk tim cadangan untuk gantian mikul. Karena medan di Gunung Lawu itu, kita tahu sendiri tangga batu-batunya itu tinggi dan curam. Kalau membawa beban berat, lutut itu rasanya kayak mau copot. Singkatnya, sore itu rombongan tim evakuasi ini mulai naik, cuaca lagi-lagi tidak bersahabat, kabut tebal mulai turun lagi menutupi hutan pinus itu, dan gerimis juga mulai turun rintik-rintik. Tapi untungnya semangat warga dan petugas ini nggak kendor. Mereka membawa perlengkapan seadanya. Waktu itu belum ada kantong mayat warna orange atau hitam yang ada resletingnya kayak sekarang itu. Jadi mereka membawa tikar, bawa sarung yang banyak, bawa tali tampar, dan juga membawa bambu-bambu panjang yang sudah dipotong untuk pikulan mereka. Perjalanan naik kali itu suasananya beda banget ketika pas santri naik kemarin. Kalau kemarin isinya yang penuh canda tawa, kali itu mereka diem. Semua orang fokus dan suasananya tegang. Yang kedengaran ini cuma suara nafas ngos-ngosan dan juga suara sepatu yang menginjak tanah becek itu. Singkatnya, tim evakuasi ini sampai di lokasi jenazah pertama sekitar pos 3. Disinilah para relawan dan warga langsung kerja cepat, jenazah-jenazah yang sudah ditandai mulai diurus. Pada saat warga ini membantu untuk mengevakuasi jenazah, ada yang unik di sini. Para warga itu mengucapkan permisi. Jadi mereka permisi dulu. Nuwun sewu nggih Mas, nderek langkung. Monggo wangsul. Jadi kira-kira artinya permisi ya Mas, numpang lewat. Ayo Mas, sudah waktunya pulang. Nah, mereka ngomong seperti itu seolah-olah jenazahnya ini masih hidup. Tujuannya supaya prosesnya ini lancar. Dan jenazah kemudian dibungkus menggunakan sarung berlapis-lapis, diikat pakai tali tampar ke batang bambu. Jadi model tandunya itu dipikul di pundak, jenazahnya gantung di bawah bambu. Nah, ada kejadian yang diceritakan oleh salah satu relawan warga. Pada waktu mereka mau ngangkat salah satu jenazah santri yang badannya agak gemuk, itu beratnya minta ampun. Padahal yang ngangkat ini sudah 4 orang bapak-bapak yang biasa mikul kayu di hutan. Tapi jenazahnya ini rasanya itu kayak dipaku ke tanah, nggak mau keangkat. Terus ada mbah-mbah di sana, beliau itu menyalakan rokok kelobotnya. Terus si beliau ini ngomong ke jenazah ini, "Le, ojo apet-apet yo le, mesake bapak-bapak iki, ayo mudun, dan ketemu ibu le." Kira-kira artinya, "Nak, jangan berat-berat ya nak, kasihan bapak-bapak ini yang ngangkat, ayo turun yuk ketemu ibu." Nah, anehnya atau ajaibnya, setelah dibilangin seperti itu, jenazah ini pas diangkat itu jadi agak entengan. Wallahu alam bisawab, tapi yang terjadi di lapangan seperti itu. Di Gunung Lawu, hal-hal seperti ini sudah dianggap biasa oleh warga sekitar. Mereka percaya kalau roh atau sukma korban itu mungkin masih bingung di situ. Nah, proses penurunan ini pun dimulai. Ini bagian yang paling menyiksa fisik. Jalur dari pos 3 menuju ke pos 2 itu turunannya curam dan berbatu. Batu-batunya licin kena hujan. Para penggotong tandu ini harus jalan pelan-pelan banget. Kaki mereka itu harus menggunakan kuda-kuda yang kuat supaya nggak kepleset. Kalau satu orang kepleset, jenazahnya bisa jatuh. Dan penggotong lainnya bisa ikut ngelinding ke bawah. Jadi dari situlah mereka ini saling mengingatkan. "Awas-awas batu licin," teriak yang ada di depan. "Tahan, belakang rem, belakang rem." Nah, komunikasi ini harus jalan terus. Mereka gantian mikul setiap beberapa ratus meter. Soalnya pundak itu rasanya panas dan lecet ketika kena bambu yang berat ini. Apalagi bambunya basah dan kasar. Dan pada akhirnya malam pun datang lagi, gelap lagi. Mereka turun cuma modal senter dan juga obor minyak tanah yang dibawa oleh warga. Kita bisa membayangkan, iring-iringan ratusan orang membawa belasan jenazah, jalannya ular-ularan turun gunung di tengah malam yang gelap. Suasananya benar-benar ngeri-ngeri sedap. Di tengah perjalanan turun itu ada cerita lagi. Salah satu regu pengangkut sempat mendengar ada suara-suara aneh. Padahal di sekitar mereka, ini adalah hutan kosong, jauh dari pemukiman. Tapi mereka sempat mendengar suara seperti orang-orang yang lagi ngaji. Suaranya awalnya sayup-sayup, kadang-kadang mereka itu mendengar ada suara orang yang membacakan Al-Fatihah, terus kemudian Alif, Lam, Mim. Relawan yang mendengar itu sempat noleh kanan kiri. Sopo sing ngaji kuwi? Siapa yang ngaji itu? Temennya nyolek, wes ora usah digagas, melaku terus wae. Sudah nggak usah dipikirin, jalan terus saja. Karena mereka yakin itu mungkin adalah sisa suara atau energi dari para santri yang semalam berjuang melawan maut sambil mengaji. Singkatnya, kloter pertama jenazah ini mulai nyampe di pos 1. Dari pos 1 menuju ke gerbang Cemoro Sewu, jalannya sudah agak mendingan.
sudah ada jalan makadam atau batu yang tertata. Tapi tetap jauh. Di bawah, di gerbang Cemoro Sewu, suasananya sudah rame banget. Truk-truk tentara sudah siap, ambulan sudah mulai parkir mundur, pintu belakang ambulan ini sudah mulai dibuka, dan lampu sorot genset itu dinyalakan untuk menerangi area pos. Keluarga korban juga sudah nunggu di pinggir jalan, dan di situ mereka ditahan oleh petugas supaya nggak mengerubungi jalur evakuasi. Sekitar jam 9 atau jam 10 malam, rombongan pembawa jenazah pertama muncul dari kegelapan hutan pinus. Mereka langsung mengingatkan orang-orang, minggir-minggir, jalan-jalan. Teriak petugas itu pakai toa semua. Begitu tandu bambu kelihatan, tangis histeris ini langsung pecah lagi. Ibu-ibu di situ bahkan ada yang pingsan, bapak-bapak ada yang teriak manggil nama anaknya, tapi mereka belum boleh untuk mendekati jenazah karena jenazahnya harus diidentifikasi dulu oleh tim medis dan juga polisian. Pada akhirnya jenazah diturunkan dari tandu bambu, terus dipindahkan ke kantong mayat atau di atas dipan darurat. Tim medis ini langsung memeriksa, mereka mencatat ciri-ciri fisiknya. Pakai baju apa, ciri fisiknya seperti apa, ada barang apa di kantongnya. Karena wajah korban rata-rata sudah agak susah dikenali, pucat dan juga sudah bengkak. Identifikasi lewat pakaian itu penting banget. Nah, malam itu pos Cemoro Sewu berubah jadi kamar jenazah darurat. Bau minyak kayu putih bercampur bau tanah basah dan mohon maaf, ada juga bau amis jenazah mulai tercium samar-samar. Tapi masalahnya, belum semua jenazah berhasil diturunkan malam itu. Masih ada sebagian jenazah yang tertahan di pos atas karena cuaca semakin buruk dan tenaga relawan juga sudah habis. Ada beberapa tim yang terpaksa bivak atau nginep darurat di tengah jalur sambil menjaga jenazah. Kita bisa membayangkan seperti apa mental para relawan ini. Mereka harus tidur di tengah hutan, di samping jenazah yang dibungkus sarung, ditemani suara angin hutan Gunung Lawu yang dikenal mistis itu. Mereka cuma bisa berzikir dan ngopi untuk mengusir rasa takut dan juga rasa ngantuknya. Nah, keesokan paginya di hari Senin, proses evakuasi ini dilanjutkan lagi. Bantuan tenaga segar datang lagi dari Satuan Kopassus di daerah Kandang Menyangan, yang mereka ini memang sengaja diterjunkan untuk membantu. Fisik tentara-tentara ini lebih kuat, jadi prosesnya bisa lebih cepat. Singkat cerita, total 16 jenazah akhirnya berhasil diturunkan semua. Jenazah-jenazah ini kemudian dibawa ke RSUD Magetan atau langsung dibawa ke RSUD Muwardi Solo untuk proses pemulasaran dan juga diserahkan ke keluarga. Nah, ada satu momen yang membuat merinding ketika evakuasi Ustadz yang meninggal ini. Ustadz ini kan badannya agak besar. Ketika ditandu turun, tandunya itu sempat patah 2 kali bambunya. Mungkin saking beratnya medan atau memang ada faktor lain, akhirnya tandunya itu diganti menggunakan kayu yang lebih gede supaya bisa turun. Warga bilang, iki ustadze abot, mungkin amarga ilmune utawa tanggung jawabnya gede. Iki ustadznya berat, mungkin karena ilmunya atau tanggung jawabnya yang besar. Dan setelah semua jenazah turun, pos Cemoro Sewu itu pelan-pelan mulai sepi dari tim evakuasi. Tapi duka mendalam masih meninggalkan jejak di sana. Barang-barang milik korban seperti tas, sepatu yang sudah mulai rusak, panci yang penyok dikumpulkan di satu tempat, dan ini pada akhirnya menjadi pemandangan yang menyedihkan banget. Tumpukan-tumpukan barang-barang ini adalah cita-cita anak muda yang kandas di tengah jalan. Ribuan orang mulai datang melayat, dan gak cuma keluarga santri, tapi juga warga sekitar, pejabat daerah, sampai masyarakat umum yang mendengar berita ini dari koran ataupun radio. Mereka semua itu pengen ikut mendoakan para santri-santri ini. Pas iring-iringan jenazah masuk ke komplek pondok, tangis histeris keluarga itu nggak bisa dibendung lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak, adik korban semuanya itu histeris. Kita bisa membayangkan anak yang mereka lepas beberapa hari yang lalu dengan senyum yang cerah, yang rencananya dia ini pamitnya tadabbur alam. Pada saat itu mereka melihat mereka pulang tinggal nama, dibungkus kain kafan. Dan sholat jenazah dilakukan secara bergelombang saking banyaknya pelayat. Masjid di pondok penuh sesak. Suara takbir pada saat sholat jenazah itu menggema membuat merinding siapapun yang mendengar. Dan setelah disolatkan, jenazah-jenazah ini pun dimakamkan. Sebagian besar jenazah dibawa pulang oleh keluarganya ke kampung halaman masing-masing. Ada yang ke Jawa Timur, ada yang ke Jawa Tengah, dan juga di bagian pulau yang lain. Tapi ada juga yang dimakamkan di pemakaman sekitar pondok atau daerah asalnya di Sukoharjo. Ketika proses pemakaman ini berlangsung, hujan turun lagi. Langit seolah-olah ikut merasakan kesedihan hari itu. Nah teman-teman, kejadian tragedi Lawu tahun 1987 ini benar-benar menjadi tamparan keras bagi dunia pendakian di Indonesia waktu itu.
Sebelum kejadian ini, naik gunung dianggap kegiatan rekreasi biasa seperti piknik ke pantai. Orang mikirnya cuma jalan nanjak doang, yang penting kuat jalan. Mereka nggak mikir soal bahaya suhu ekstrim, bahaya angin, atau bahaya pakaian yang salah. Zaman dulu taunya orang keren itu kalau naik gunung pakai celana jeans, pakai jaket kulit, atau pakai baju flanel kotak-kotak. Padahal celana jeans, ini kalau di gunung disebut pembunuh nomor 1. Kenapa? Karena serat jeans itu ketika terkena air ini susah banget keringnya. Dia nempel di kulit, menyerap suhu dingin dan membuat badan kita itu beku pelan-pelan. Dan itulah yang dialami para santri ini. Setelah kejadian di Lawu tahun 87 itu, barulah mata banyak orang mulai terbuka. Kelompok-kelompok pecinta alam maupun mapala di kampus-kampus mulai lebih gencar lagi menyuarakan soal safety prosedur. Istilah hipotermia mulai sering dibahas. Orang mulai sadar kalau naik gunung itu nggak boleh cuma modal nekat. Harus ada persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan peralatan. Pihak pengelola pendakian di Gunung Lawu, baik yang di Cemoro Sewu, di Magetan, maupun di Cemoro Kandang di Karanganyar itu juga mulai berbenah. Meskipun perubahannya pada saat itu mulai bertahap, tapi pelan-pelan pengawasan ini mulai diperketat. Kalau di zaman sekarang ketika teman-teman naik gunung, pasti diperiksa barang bawaannya di pos. Bawa jaket atau enggak, bawa sleeping bag atau enggak, bawa tenda yang prepare atau enggak, sampahnya nanti dibawa turun. Dan aturan-aturan ketat seperti itu, salah satu pemicunya adalah belajar dari tragedi-tragedi masa lalu seperti ini. Biar nggak ada lagi nyawa yang melayang sia-sia cuma gara-gara kurang persiapan. Terus kemudian ada hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, dan ini yang paling penting, jangan pernah meremehkan alam. Kalau kita masuk hutan atau naik ke gunung, niat kita harus benar bahwa kita ini tamu dan alam itu adalah tuan rumah kita. Kita nggak bisa ngatur cuaca, kita nggak bisa melawan badai. Ketika alam lagi marah, manusia nggak ada apa-apanya. Para santri ini niatnya sebenarnya mulia. Mereka mau tadabur alam, mengagumi ciptaan Allah, tapi niat mulia saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan pengetahuan dan juga persiapan yang matang. Dalam Islam, kita sudah diajarkan untuk ikhtiar dulu atau usaha dulu, baru tawakal atau berserah diri. Nah, persiapan alat dan fisik itu bagian dari ikhtiar untuk menjaga nyawa kita. Yang kedua, soal solidaritas. Kita harus angkat topi untuk warga desa di sekitaran Cemoro Sewu, Sarangan, dan sekitarnya. Mereka ini adalah pahlawan sejati, tanpa mikir bayaran, tanpa mikir keselamatan diri sendiri. Mereka rela naik gunung untuk mikul jenazah, untuk merawat korban selamat. Ini menunjukkan kalau orang Indonesia itu, apalagi orang yang tinggal di pedesaan, rasa kemanusiaannya itu tinggi banget. Mereka menganggap pendaki-pendaki itu seperti anaknya sendiri, kayak saudara sendiri. Jadi kalau ada apa-apa, mereka yang paling depan untuk membantu, mereka yang paling depan untuk menolong. Yang ketiga, soal intuisi dan juga tanda-tanda alam. Kalau teman-teman perhatikan di bagian awal-awal tadi, sebenarnya alam sudah ngasih tanda. Sebelum mereka naik, ada mbah-mbah pedagang di bawah yang sudah mengingatkan, "Nak, bajumu tipis, di atas itu dingin." Kadang kita sebagai anak muda itu suka merasa sok tahu, merasa kalau fisik kita kuat, jadi meremehkan omongan orang tua. Padahal orang lokal itu lebih paham nafasnya gunung itu. Kalau mereka bilang jangan naik atau mereka bilang bahaya, sebaiknya kita nurut. Dan mengenang kejadian ini bagi keluarga yang ditinggalkan, tentu luka itu tidak akan pernah sembuh total. Tapi di sini mereka ikhlas, mereka yakin anak-anak mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mereka meninggal pada saat sedang dalam perjalanan menuntut ilmu, yaitu tadabbur alam, bersama guru-guru mereka dan di tengah kebesaran Allah. Bahkan ada cerita beberapa tahun setelah kejadian itu, kalau ada pendaki yang naik Gunung Lawu pas bulan Desember dan juga cuaca lagi buruk, kadang sayup-sayup suka terdengar ada suara orang yang ngaji atau suara orang yang sholawatan ke bawah angin. Wallahu alam bisawab, apakah itu suara gaib atau cuma halusinasi pendaki karena kelelahan. Tapi banyak yang percaya arwah para santri ini ikut menjaga Gunung Lawu untuk ikut mengingatkan pendaki lain supaya tidak mengalami nasib yang sama seperti mereka. Jadi untuk teman-teman sobat Kembar Sunyi dimanapun semua yang hobi naik gunung, pesan kami cuma satu, persiapkan diri kalian sebaik mungkin, pakailah peralatan yang benar, sepatu yang benar, jaket yang waterproof dan juga windproof, tenda yang layak, dan logistik yang cukup. Dan yang paling penting, ketika cuaca sudah tidak memungkinkan, jangan memaksa. Puncak itu adalah bonus, tujuan utamanya adalah pulang ke rumah dengan selamat. Gak ada gunung yang seharga nyawa. Mendingan turun balik kanan dan coba lagi di lain waktu, daripada nekat terus, tapi akhirnya tinggal nama di atas.
Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak cerita di segmen trauma ini sampai selesai. Kami mendoakan semoga para korban, ke-15 santri dan juga seorang ustadz pondok pesantren Al-Mukmin Nguruki diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di surganya. Al-Fatihah.